suatu hal itu, kalau kita tidak fleksibel, ibarat gelas. Bagus, cantik, tapi kesenggol sedikit pecah. Susah. Beda dengan misalnya ini di hadapan saya itu ada toples-toples yang sekarang sudah bubar itu Tupperware. Ya, karena dia fleksibel, mau diguling-guling juga dia nggak mau pecah begitu. Sehingga dalam pembelajaran mendalam, guru harus mempunyai sudut pandang fleksibel. Yang mungkin teman-teman itu menangkapnya sebagai growth mindset. Saya khawatir growth itu kembali menjadi sebuah hafalan, tetapi untuk prakteknya berat begitu. Nah, untuk itu mari kita memulai mengarahkan kepada diri kita sendiri sebagai guru atau pendidik yang perlu saya lakukan supaya pembelajaran mendalam ini betul-betul bisa terbukti dan ada hasilnya. Nah, supaya hasilnya, maka kita perlu melakukan desain yang benar. Nah, desain yang benar itu kalau pembelajaran itu rahasianya kan dari sini, Bapak Ibu. Bagaimana kita, jadi rahasia pembelajaran mendalam itu sebenarnya bagaimana kita merancang pembelajaran dari belakang, dari hasilnya dulu. Kita harus tahu dulu apa bukti bahwa anak itu berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Pilih kegiatannya. Ini kalau di ini kan teman saya kira udah juga familiar dengan istilah backward desain mundur. Jadi mundur. Kalau cara lama mungkin cari kita mau ngajar materi apa nih? Dari materi lalu kita menentukan aktivitasnya, kemudian kita pilih soalnya, bentuk soalnya. Dan soalnya itu cenderung kita akan lebih mudah menanyakan hal-hal yang bersifat mendasar. Biasanya seperti itu. Ya, supaya lebih gampang saja. Anak ditanya apa ini, apa itu. Berhenti di situ. Nah, permasalahannya adalah ketika hanya ditanya bahwa mengukur keberhasilan pembelajaran dari pengetahuan, pengetahuan itu bisa hilang begitu saja. Lepas dari ruang kelas, anak keluar jajan sudah lupa apa yang dipelajari. Biasanya begitu. Kalau hanya hafalan yang betul-betul hafalan begitu. Tapi untuk materi teori dasar konsep mestinya sekedar hafal tapi faham gitu. Faham hafal itu dua hal yang berbeda. Salah satu indikator orang faham ya bisa hafal, tetapi orang hafal belum tentu paham. Ini yang perlu dilakukan oleh guru itu supaya hasil pembelajaran nampak, maka kita perlu tahu betul apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Di awal pembelajaran anak-anak beritahu apa hasil pembelajaran yang diharapkan dan akan dilakukan. Mereka perlu tahu supaya anak-anak lebih siap. Kalau mau mengajar itu perlu meyakinkan bahwa anak-anak mempunyai kesiapan sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau kita bicara tentang pembelajaran, kita tidak bisa lepas dari asesmen ya. Jadi bagaimana caranya supaya membuktikan kalau pembelajaran kita berhasil? Ya kita punya standar Bapak Ibu. Standar yang perlu dicapai oleh siswa ukur. Tetapi ini yang perlu sering kita ingat kembali. Penilaian atau asesmen ya untuk membuktikan pelajaran tidak melulu hanya digunakan menilai hasil pembelajaran, tetapi hasil penilaian itu juga dipakai sebagai proses kualitas pembelajaran. Nah, hasil ini jelas gitu, harus jelas. Jadi kalau misalnya Dahlan, nah ini Pak Dahlan, karena Pak Dahlan moderator ya. Pak Dahlan Oke, kalau di sekolah apa Pak? saya ngajar fikih, Bu. Oke, fikih. Apa yang menjadi dasar Pak Dahlan menyatakan bahwa anak-anak itu berhasil mencapai pelajaran? Kalau Eh, apa? Misalnya Kalau satu misalnya aja. ya, misalnya saya menyuruh praktek
toharoh, baik itu Mm-mm. tayamum maupun wudhu misalnya, sudah sesuai dengan apa yang saya contohkan, yang saya ajarkan, maka itu saya katakan berhasil, Bu. Nah, oke. Nah, berarti evidennya, kegiatan pembelajarannya Pak Dahlan dikatakan berhasil kalau anak-anak betul-betul dapat mempraktekkan toharoh Oke, sesuai tuntunan yang ditetapkan. Itu HPT. eviden, itu bukti. Ya. Ya. Bukti kalau pembelajaran itu berhasil. Dari mana Pak Dahlan akan tahu bahwa pembelajaran berhasil? Sebelum ngajar, Pak Dahlan punya standar terlebih dahulu kan Pak? Betul. Awal gerakan pertama harus ngapain, Ya. kedua ngapain, tiga ngapain. Mungkin anak juga ditanya, apakah Mm-mm. dia bisa toharoh tayamum sekapan-kapan, boleh enggak? Itu kan juga perlu ya. Itu Betul. termasuk pengetahuan kan? Betul. Pengetahuan. Ya. Maka kegiatan pembelajaran atau perancangan pembelajaran mendalam itu yang pertama kali perlu ditetapkan bukan aktivitasnya, justru adalah target capaian. Jadi target capaian. Ya kalau mau mengajarkan tentang toharoh, bukan materi apa, bukan hal yang harus dipikirkan tuh materi apa yang harus saya ajarkan, bukan. Mm-mm. Tetapi Mm-mm. setelah nanti saya melakukan pembelajaran, anak-anak Mm-mm. harus bisa apa, buktinya apa, Oh. gitu. Jadi modelnya begitu, bukan merancang kegiatan, tetapi di sini tentukan dulu outcome-nya. Outcome-nya, cara menilainya, lalu baru kita menentukan learning activities atau kegiatan pembelajaran. Jadi jangan bicara aktivitas dulu sebelum kita tahu. Jadi Kalau mohon saja, ibu-ibu yang tidak di mute dulu ya, biar nggak terganggu Benung. Mungkin ada ya, namanya, Bu Ibu mohon maaf, Bapak, Oke. Atau Ruwun. ya, Monggo dilanjut, Bu. saya lanjut ke sini. Nah, permasalahan sekarang gini, ketika kita mengajar tanpa jelas standarnya, hanya fokus ke aktivitas, bisa jadi pembelajaran itu menyenangkan, santai, rileks, tapi nggak ada hasilnya. Mm-mm. Nggak ada hasilnya. Kemungkinan pembelajarannya nggak ada hasilnya karena tidak nyambung antara target yang ingin dicapai dengan bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, ini yang perlu disadari. Tadi pagi saya membahas ini juga, Pak Dahlan dan Bapak Ibu semua. Tadi pagi juga sama, ada kegiatan Prodamat. Eh, temanya hampir sama. Ketika kita akan melakukan pengukuran bukti bahwa pembelajaran kita itu berhasil, kadang sekarang ini guru terjebak kepada tuntutan bahwa pembelajaran mendalam itu bukan sekedar surface learning. Maka dengan serta-merta guru melakukan penilaian yang tingkatannya tinggi terus. Sementara yang permukaan lupa terlewatkan. Padahal sejatinya orang belajar itu ya harus dari basic. Awal pertama anak belajar itu harus jelas konsepnya. Toharoh itu apa? Dikatakan sah bersuci itu kalau memenuhi syarat apa? Itu kan jelas kan? Itu namanya surface learning, pembelajaran tentang apa yang dimaksud. Ini harus sebagai basic, gitu. Bukan karena sekarang belajar mendalam lalu surface learningnya dilewati. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh dilewati? Anak-anak ini tidak mungkin bisa menghubungkan, mengoneksikan antar konsep satu dengan yang lain kalau dia juga tidak paham dengan konsep yang benar. Jadi kita tidak boleh tiba-tiba mengukur pengetahuan tingkat tinggi ya, atau keterampilan tingkat tinggi atau sikap tingkat tinggi tanpa mengukur apakah dia tahu secara baik dan benar tentang objek yang sedang dibicarakan. Maka eviden pembelajaran mendalam itu harus terstruktur dari mulai surface sampai mendalamnya juga harus terstruktur. Tetapi Bapak Ibu, mengapa ini digembar-gemborkan, dipromosikan harus learning? Karena kita kadang-kadang terjebak.
Ketika mengajar itu ngasih materi lalu diukur apa yang dimaksud dengan ini, apa yang dimaksud dengan itu, tanpa mengetahui apakah hasil pembelajaran yang dia dapatkan dari sekolah ini bermanfaat enggak untuk hidup anak. Dirasakan ada gunanya enggak? Apakah mereka itu merasa tahu enggak tentang ilmu yang dia pelajari? Nah, itu tantangan kita sehingga ketika merencanakan proses pembelajaran kita perlu juga memperhatikan bagaimana mengenalkan konsep dasar dari ilmu yang kita ajarkan secara menyenangkan supaya anak-anak itu juga tertarik untuk belajar. Nah, eh, tekniknya ya kita tahu teori ini. Saya kira semua orang sudah paham. Sih pembelajaran mendalam yang menarik bagi anak. Ini masih fokus ke bagaimana pengalaman itu yang menantang, bagaimana kesempatan untuk berlatih, bagaimana percakapan kreatif, bagaimana supaya ada waktu refleksi. Tetapi sekali lagi, cara belajar ini harus disesuaikan dengan eviden yang akan kita minta atau kita ukur sebagai bukti keberhasilan belajar. Ini Mbak Nomas ngajar apa, Mas? Bu Nomas. Iya, Bu Enu. Matematika kelas 1, Bu. Oke, matematika kelas satu. Kalau matematika kelas satu itu pertama kali dia harus menguasai apa? Bilangan kali ya? Iya, Bu. Bilangan dari 1 sampai 5 itu yang dasarnya. Sa- Bilangan dari 1 sampai 5. Anak-anak yang akan belajar bilangan 1 sampai 5 kan kalau ingin melakukan pembelajaran mendalam harus mengikuti ini proses pengalamannya belajarnya menantang, ada kesempatan berlatih, ada percakapan kreatif, ada waktu refleksi. Tetapi apakah nah, eh, mengajarkan angka 1 sampai 5 itu perlu conversation? Iya, Bu Enu, perlu. Betul. Perlu ya, tetap perlu. Perlu konfirmasi apakah benar ketika dia mengelompokkan balok-balok itu sejumlah 5 atau 3 begitu ya. Nah, jadi prinsipnya kita fokus ke sini, ke proses pembelajaran, tetapi harus dihubungkan dengan apa yang akan kita nilai. Eviden. Kadang-kadang kita itu kalau ngajarnya rame asik ya. Ketika rapotan, hmm, si ini dapat nilai apa? Pernah merasakan nggak kayak gitu? Kalau ngajarnya asik, rame. Tetapi ketika akan menunjukkan penilaian, bingung. Nah, supaya kita bingung, maka teman-teman itu perlu meningkatkan kemampuan untuk memahami kalau zaman dulu itu kata kerja operasional. Kalau menurut saya sampai hari ini pun berubah kerja operasional itu. Mau taksonomi Solo belum, mau pembelajaran mendalam, sama saja. Kalau dilihat memahami itu kan abstrak, ya kan? Memahami itu abstrak. Anak mau fikih tentang toharoh gitu. Apa buktinya anak itu memahami? Coba, apa bukti kalau dia memahami? Apa bukti sesuai? Ya, Bukti kuncinya kalau kita aturkan tagihan tidak menggunakan kata-kata yang sifatnya abstrak. Bisa jadi kalau memahami itu ya bisa seperti ini, punya ide, bisa mengingat kembali, bisa menjelaskan. Lebih mudah lagi teman-teman terbiasa menggunakan kata kerja operasional. Contoh orang memahami itu menjelaskan, bisa menceritakan kembali, bisa menyimpul, bisa merangkum, bisa mengklasifikasikan. Itu contohnya orang memahami. Kalau dia nggak paham, tidak mungkin dia bisa membedakan antara tayamum dengan itu. Kalau dia nggak paham, gitu. Dikatakan anak paham tentang toharoh. Ya kita nggak tahu. Kalau kita menunjukkan buktinya yang jelas itu apa, ngukurnya gimana, bingung kan? Begitu. Oke, jadi kata-kata ini bukan sesuatu yang tua dan tidak berlaku. Menurut saya tetap berlaku. Kalau
kita mengukur sesuatu itu perlu indikator untuk menjelaskannya. Anak mampu mengevaluasi peristiwa lalu. Namanya mengevaluasi itu bisa mengkritik, mempertahankan pendapat. Oh, ini menurut saya sudah benar. Dia mengatakan benar tidak, itu salah satu bentuk dari kegiatan evaluasi. Begitu. Jadi kalau buat teman-teman bisa anak mampu menganalisis peristiwa banjir misalnya. Apa buktinya menganalisis? Ya dia bisa mendiagnosis, dia bisa banjir ini disebabkan oleh apa sehingga terjadi ini gitu ya. Jadi eh, kata kerja itu menurut saya tetap merupakan sesuatu yang penting untuk dikuasai oleh guru untuk membuktikan ketercapaian pembelajaran. Nah, ini sesinya yang ini ya, yang teknis ya. Apa yang perlu kita jadikan dasar? Saya sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bu Nung. Kalau sekarang itu kan kurikulum dikembangkan sendiri oleh sekolah. Lalu apa dasar yang harus kita gunakan sebagai acuan bahwa pembelajaran di kita itu sudah berhasil begitu ya? Ya dasarnya ini Bapak Ibu. Teman-teman semua sudah Begini baca Bu, ini, sudah pernah baca ini? saya salah dikit Bu Nung. Bu Kayak Endah saat sudah ini, pernah baca ini Bu Endah? halo, halo, Ya, apa, Bu? Iya, udah pernah baca Belum. ini yang ditayangkan Badan ini? saya, kepala Ya, badan saya. Belum, Bu. belum. Kok belum? Lah, kalau belum bagaimana kita bisa mengukur bahwa apa pembelajaran yang dilakukan oleh kita itu sesuai dengan standar, bagaimana kita bisa menunjukkan, saya yakin udah Bu, sudah, cuma nggak hafal itu hanya. Ini adalah keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tahun 2025 Oh terbaru. iya. Sudah, Hmm. tapi hanya sepotong-sepotong. Sepotong-sepotong pas mata Potong-sepotong, enggak. pelajaran sendiri ya. J, Ya J. setidaknya pas mata pelajaran sendiri. Tapi Ya, kalau waktu untuk membuat ini, Bu, waktu membuat uji publik kurikulum itu kan harus dasar hukumnya dari itu. oh J. iya, uji publik kurikulum ya. Kalau Iya. ngajar nggak pakai ini. Iya, Bu, tapi kan itu dituangkan dulu di kurikulumnya, nggih. Nanti kita Oke, berdasarkan kurikulum yang kita buat. ya J. oke. Baik, jadi kan memang standarnya ini. Jadi kalau kita ingin mengukur berhasil atau tidak, lihat aja tercapai apa belum. Nah, ini saya kasih contoh ini misalnya. Saya ambil salah satu fase B umumnya kelas 3 dan kelas 4 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu saya kira seluruh orang Indonesia ya pernah belajar ya dan paham lah kalau tentang bahasa Indonesia kecuali yang dalam-dalamnya itu. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kita melihat standar yang harus dicapai oleh anak kelas 3 dan kelas 4 SD, dia harus mampu berbicara dan mempresentasikan, menyajikan pendapat dengan pilihan yang tepat, pilihan kata ya. Dia harus punya gestur tubuh yang sesuai dengan apa yang dia bicarakan. Dia harus mampu menggunakan volume dan intonasi tepat sesuai konteks. Seperti ini tuh, tuntutan ini bukan untuk satu kali belajar ya, bukan untuk satu kali, tapi untuk satu fase. Bisa jadi dituntut mulai kelas 3 atau cek setelah kelas 4. Nah, bagaimana caranya ketika kita akan merancang pembelajaran untuk menggapai eh, poin 2.3 ini? Yang pertama, teman-teman perlu memperhatikan apa yang ditetapkan oleh BSKAP itu harus selalu diselaraskan dengan dimensi profil lulusan. Kalau 2.3 itu kira-kira menghasilkan dimensi profil yang apa itu? Coba Bu Ratna. 2.3 itu berbicara dan mempresentasikan. Kalau kita hubungkan dengan profil lulusan yang harus dicapai, kita sedang mengajarkan mereka supaya mempunyai profil seperti apa? Kemampuan apa? Kemandirian, Hmm? kemandirian, Kemandirian. Terus apa lagi? komunikasi, Oke, komunikasi. Karena jelas-jelas dia harus bisa berbicara dan mempresentasikan. Nah, jadi teman-teman caranya ya harus membaca dulu.
SK ini sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Lalu kita hubungkan dengan profil lulusan yang akan dicapai. Pilihlah salah satu atau salah dua di dalam realisasi pembelajaran. Boleh nggak Bu kalau semuanya? Boleh aja kalau gurunya kuat ya. Kuat untuk apa? Melakukan penilaian. Karena kalau kita menetapkan tujuannya bahwa melalui realisasi pembelajaran untuk berbicara dan mempresentasikan tuh akan mencapai 8 profil semuanya, berarti Bapak Ibu harus punya alat untuk mengukurnya. Buktinya, evidennya bahwa dia melalui pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan bisa menjadi eh, profil yang beriman, bertakwa, kewarganegaraan, kemandirian, kolaborasi, dan lain-lain. Jadi saya sarankan ketika melakukan analisis itu, ambil saja satu atau dua profil yang paling tepat. Kembali ke tadi, karena kita akan menggunakan backward design, maka dalam melakukan desain pembelajaran itu pastikan learning goals-nya, tujuan pembelajarannya. Dan supaya anak-anak tuh nggak bingung, penilaiannya itu harus otentik ya. Otentik itu ya harus sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Tidak perlu kita mengajak sesuatu yang terlalu jauh dari kehidupan siswa. Gitu ya. Misalnya ini, tadi yang tiga, ya titik tiga itu kan anak-anak harus mampu berbicara dan mempresentasikan dengan profil lulusan misalnya komunikasi misalnya gitu. Nah, bagaimana cara kita akan mengukur keberhasilan pembelajaran kita? Jadi sebelum Bapak Ibu menentukan jenis kegiatan pembelajarannya, Bapak Ibu tuh harus tahu dulu ini loh yang akan saya ukur. Misalnya melalui penilaiannya unjuk kerja. Jadi anak-anak itu akan lihat kemampuan berbicara dan presentasinya melalui apa? Prestasi lisan singkat tentang pengalaman mini riset misalnya. Nah, menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok dengan kata yang sopan dan gestur yang sesuai. Berarti kalau seperti ini, kira-kira kegiatan pembelajarannya apa Bapak Ibu? Mungkinkah pembelajaran dilakukan di dalam kelas saja? Di luar kelas bisa Bu itu Bu. Oke, di luar kelas bisa. Misalnya kita ambil salah satu topik ya, misalnya satu topik. Nih, kita contohkan. Anak-anak ini meskipun pelajaran bahasa Indonesia, kan Bapak Ibu bisa nih berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Cari tuntutannya yang bisa sendiri juga boleh tuh ya. Tapi saya membayangkan kalau pembelajaran ini bisa dilakukan secara kelompok gitu ya. Ada IPA, ada matematika, ada bahasa Indonesia. Tuntutannya ini, misalnya ini guru bahasa Indonesia akan melihat presentasi lisan dan menyampaikan pendapat. Mungkin guru matematika akan melihat lain, kemampuan misalnya begitu. Nah, ini bisa dirancang sebagai sebuah proyek. Misalnya anak eh, membuat kelompok. Dikasih judul, anak-anak kita akan menjadi seorang detektif jajan, misalnya detektif jajan sehat gitu ya. Guru itu datang ke kelas, ini skenarionya. Guru membawa sebuah kantong sampah besar. Guru sampaikan kepada anak-anak bahwa ibu kantin menyampaikan beliau bingung karena plastik numpuk. Ini kita bicara tentang sampah plastik numpuk di kantin karena harus otentik, bicara sesuatu yang sesuai dengan kehidupan mereka masing-masing. Anak-anak kan pasti tahu kondisi kan. Lalu anak-anak diberitahu misinya adalah kalian diangkat menjadi konsultan lingkungan. Misalnya begitu. Anak-anak kelas 3, kelas 4 itu senang dibegitukan. Lalu ibu bapak itu memberikan arahan apa yang harus dilakukan. Mungkin dia berkelompok, dia datang ke kantin, mengamati, mengobservasi apa yang dibeli oleh teman-temannya. Lalu dia dikasih tugas, suruh nyatet berapa banyak siswa yang beli gorengan, yang beli ciki-cikian, berapa yang makan berat, dia nyatet. Itu dari matematikanya bisa ketemu. Lalu hitung berapa anak yang dalam waktu 15 menit misalnya, berapa orang yang beli eh, plastik.
Lalu setelah melakukan pengamatan, lakukan wawancara, dilatih wawancara. Mengapa kamu beli jajan itu? Mengapa, di mana buang sampahnya, dan lain-lain. Itu praktek ini akan anak-anak itu lebih aktif dan juga ada hal-hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Misalnya, ke sini. Ketika anak sudah melakukan pengamatan, bertanya kepada temannya, dia akan melihat misalnya, oh ternyata selama 15 menit itu kalau ada 10 orang keluar masuk kantin, dari 10 orang itu pakai plastik, beli sirup, nggak bawa tumbler. Berarti dia akan belajar konsep matematika. 80% teman kita beli es sirup pakai plastik, bukan bawa tumbler. Ternyata dia juga harus mengamati. Ternyata tempat sampah organik plastik tercampur. Apa pengetahuan dasar yang harus diketahui anak ketika dia bisa melakukan analisis ini? Dasar teorinya apa? Surface learningnya apa? Nih, anak harus tahu sampah organik. Ini IPA kan? Ada guru IPA di sini? Jadi anak harus tahu istilah sampah organik. Pastinya ini sudah diajarkan dulu oleh gurunya. Kita harus bisa tahu mengapa organik dan non-organik harus dipisah. Ada pengetahuan dasar tentang diagram batang. Ini pastinya harus sudah diajarkan oleh guru matematika. Oh, ketika ini sudah ada, ini kan ini mini riset sangat simpel dan sangat mungkin dilakukan oleh anak-anak. Dari hasil itu, mereka akan mencoba membuat solusi. Kliennya siapa? Ibu kantin misalnya. Poster kampanye kalau buat tambah, kasih diskon supaya mereka tidak buang-buang plastik, nggak pakai. Nah, setelah itu guru, entah guru matematikanya, enggak guru IPA-nya, ini fokusnya ke bahasa Indonesia, dia sebaiknya melakukan penilaian, bukan sebutkan 3 jenis sampah. Kalau itu kan udah lewat ketika dia bisa menyatakan ini ternyata tempat sampah organik dan plastik dicampur, otomatis pengetahuan itu tuh sudah tahu, dia harusnya udah tahu. Jadi tidak perlu lagi dikejar dengan pertanyaan ini ketika dia praktek. Langsung saja mereka disuruh menyajikan laporan sederhana. Nanti ini ada penilaiannya. Jadi kalau Bapak Ibu selesai mengumpulkan data, mereka presentasi, guru matematika bisa menilai dari akurasinya, pemecahan masalahnya, kritisnya bagaimana, solusinya yang dia tawarkan. Dari bahasa, ketika pas dia presentasi, lalu dia ada yang nanya, mungkin dia bisa menjawab dengan baik. Lalu dia juga bisa dilihat dari sisi sopan santunnya, bagaimana sih kerjasamanya dan lain-lain. Ini hanya sebuah contoh. Jadi kalau mau mengajar itu, pertama kali yang harus dibikin itu adalah apa yang akan dinilai. Baru kita menentukan kegiatan pembelajarannya. Begitu. Begitu Bapak Ibu, kurang lebih tentang materi autentik dan juga pembelajaran berbasis data. Meskipun saya membuat eh, banyak slide, tetapi saya kira inti permasalahannya itu waktu kami kembalikan kepada Pak Dahlan untuk selanjutnya mungkin diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nung atas paparannya. Eh, dalam hal ini tadi kan kita harus kita mengambil sedikit dari intisari yang disampaikan oleh Bu Nung adalah karena kebanyakan kita itu sebagai guru terjebak. Kata terjebak tadi itu, maka coba kita mengejar. Sebelum ke situ saya mohon untuk sesi ini yang mungkin ada yang ingin bertanya, mohon untuk raise hand agar bisa saya mempersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya atau tambahannya. Dipersilahkan. Adakah? Itu Pak Arianto itu. Pak Anto.
Bentar saya cek. Monggo Pak Arianto. Ya, terima kasih Pak Dalan. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak membuka kamera karena Ye, sinyalnya kurang bagus. ye, ye. Ya, Pak. Saya menarik apa yang disampaikan Bu Unung. Terima kasih apa insight-nya bahwa pembelajaran ada model yang backward ya, dari belakangnya ketika kita harus menentukan apa sih tujuan dari pembelajaran. Ya, kalau dalam prakteknya ini sebenarnya guru sudah menentukan apa sih tujuan pembelajarannya, tetapi kadang kita tidak fokus di situ, fokus di bagaimana melakukan aktivitas atau kegiatan belajaran. Ya, menjadi pertanyaan saya, Ibu, tadi kan ada contoh yang disampaikan Ibu bagaimana pembelajaran dengan mini riset, kemudian ada mungkin presentasi dan ada pembuatan poster dan lain-lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu adalah kapan surface learning itu dilakukan? Itu kan anggapannya itu mungkin kalau bukan pertemuan pertama, kalau tadi kegiatannya. Kalau itu dilakukan pada pertemuan pertama, kapan siswa harus memahami materinya sebelum aplikasi, sebelum kegiatan yang itu berbentuk aktivitas. Karena kan kalau sudah beraktivitas kan mungkin sudah masuk ke dalam deep learning dan nanti dia kemudian ke selanjutnya adalah penerapan atau aplikasinya. Nah, kapan kita melakukan surface learning atau pemahaman yang awal, yang mendasar, dan kegiatan apa yang dilakukan atau sebaiknya guru lakukan untuk bisa memberikan pemahaman awal kepada murid sebelum nanti kita masuk ke deep learning dan transfer. Terima kasih, Ibu. Oke, Terima baik kasih, Pak Pak. Dalan. Pak Dahlan, Baik, langsung terima aja ya Pak ya. kasih. Oh, monggo. Kalau nggak perlu saya bacakan nggak apa-apa. Kalau Oh, bisa enggak, ditangkap, enggak. lanjut. Monggo Monggo. Pak, Pak Dahlan bacakan dulu Pak Dahlan. Oh, siap. Baik, terima kasih Pak Arianto atas jawabannya yang sangat luar biasa ini. Yang ditanyakan begini, Bu. Kapan siswa itu memahami yang awal yang akan dilakukan oleh guru sebelum ke deep learning? Nah, Mm-mm. itu bagaimana sih pembelajaran itu melakukan kita sebagai guru maksudnya yang saya tangkap ya untuk melakukan atau membuat sebuah mini riset itu. Seperti itu. Nah, Oke, jadi kata kunci pertanyaannya Pak Haryanto itu adalah kapan siswa itu memahami yang awal dilakukan oleh apa namanya itu oleh guru itu kepada siswa itu. oke. Oke, baik. Baik Pak Dahlan, terima kasih. Pak Eh, Haryanto, terima kasih. Pertanyaannya yang pertama adalah kapan kita menanamkan fondasi ilmu ya. Fondasi ya, ilmu itu ya teknik dasar apa gitu, knowing apa gitu, tahu apa tentang apanya itu. Yang pasti ketika kita namanya fondasi itu kita lakukan pembelajaran. Lalu Bapak Ibu jangan terjebak kepada aman kalau anak-anak itu semuanya harus student center learning. Sehingga guru itu tidak ada kesempatan untuk melakukan konfirmasi informasi. Itu salah. Guru itu adalah orang yang dianggap dewasa dalam hal pembelajaran. Maka anak-anak perlu diberikan konfirmasi tentang apa sesungguhnya besar yang sedang dibicarakan. Itu sebaiknya di depan-depan di awal-awal pembelajaran. Boleh nggak Bu kalau ceramah? Boleh saja kalau seseorang mempunyai ceramah yang menarik. Kan ada orang yang ceramah itu 30 menit juga oke-oke aja. Tapi ada orang yang baru 10 menit, orang udah nggak, apalagi anak kecil, anak SD, itu nggak akan kuat. Diberi penjelasan selama 30 menit supaya nggak kedap-kedap, nggak mungkin kuat. Maka guru harus lakukan integrasi pembelajaran, praktek dan juga penjelasan. Karena terkait konsep dasar. Jangan terlalu seperti harus student center learning, mau ditanyakan apa yang dimaksud sampah organik aja, anak-anak cari tuh di komputer, cari di internet, gitu juga kali. Guru bisa melakukan praktek di kelas, melakukan mini riset keluar jauh-jauh, guru kan bisa
misalnya kulit-kulit jeruk sebagai pembelajaran. Ini loh namanya organik. Karena kita, mereka pasti kenal namanya kulit jeruk, kulit pisang, sayuran. Pasti mereka sudah pernah melihat namanya busuk. Itu pasti dia sudah, anak-anak di kita itu kan familiar dengan sampah yang membusuk, misalnya di rumahnya ada. Nah, disebutkan, oh, nah, anak itu akan lebih paham kalau melihat bentuk. Nah, ini loh sampah organik, namanya sampah organik. Lalu kalau untuk kelanjutannya ketika dijelaskan dipersilakan untuk bertanya. Ya guru di awal-awal itu harus memberikan fondasi yang benar tentang materinya. Lalu kapan proyek itu dilakukan? Ya proyek itu dilakukan ketika secara teori mereka sudah paham, sudah tahu. Mereka harus diajari cara menyampaikan pendapat. Jadi beri contoh. Guru itu harus ada pola pembelajaran yang melakukan komunikasi dari guru menyampaikan, siswa menanggapi itu penting untuk konfirmasi pengetahuan. Setelah itu barulah masuk ke praktek namanya project. Jadi bukan begitu masuk langsung project ya anaknya ya mana dia bisa melakukan proyek tanpa tuntunan? Itu nggak mungkin. Itu. Sehingga Bapak Ibu jangan terjebak bahwa mendalam itu harus proyek. Salah. Mendalam itu step kedua setelah learning. Yang tidak boleh itu dari awal semester sampai akhir semester pelajarannya surface learning dan isinya hanya apa? Ceramah saja satu arah. Gitu itu tidak boleh karena anak juga tidak akan tertarik untuk tidak akan punya keberanian bertanya kalau terus-terusan dikasih ya guru harus pandai memancing-mancing apa yang ingin diketahui oleh siswa begitu Pak Haryanto. Baik, terima Terima kasih Bu. kasih Bu Enung. Jenje Terima kasih Pak Dahlan. sama. Nggih, Pak. Jadi intinya kita itu jangan kita ceramah dan jangan kita kasih tugas melulu kepada siswa. Baik, ada yang kedua ini Bu, yang mau bertanya, saya persilakan kepada Pak Muhtadin. Monggo Pak Muhtadin. Ya, terima kasih. Bu Inung masih ingat dengan saya, Bu Oh Inung? ingat Pak Muhtarin gurunya anak saya dulu guru ngaji. Sehat Pak Muhtadin. Ya, matur nuwun, Bu. Eh, saya eh, terutama kan pakai eh, namanya guru, apa yang disampaikan Bu Nung luar biasa. Jadi eh, kita tidak hanya menilai anak itu dibanding dengan temannya, namun setiap manusia itu pasti punya kelebihan masing-masing. Nah, terutama bagi anak-anak yang luar biasa mungkin punya kekurangan di mata kita, namun dia pasti punya kelebihan di lain. Yang saya tanyakan untuk membaca, Bu, apakah di TK itu sampai saat ini dilarang untuk membaca sehingga di tempat kami anak-anak yang masuk di SD itu 50% belum bisa baca. Menulis pun masih acak-acakan. Jadi tidak mengenal huruf, kadang masih tertukar-tukar antara A, B dengan D. Nah ini apakah kurikulum yang disampaikan di TK itu apakah seperti saklek seperti itu? Apa ada perkembangan untuk kedepannya sehingga eh, apa guru-guru yang ada di SD itu pasti ketika pasti tahu oh ini TKA ketika masuk di sini anaknya udah lancar baca. TK ini ketika masuk di sini semuanya belum bisa baca. Nah ini kita sama-sama belajar, sama-sama akan di sini bagaimana kita menilai hasil akhir anak. Nah, terutama kita sebagai guru tentunya sebagai orang tua di rumah dan orang tua di sekolah tentunya harus bijak dalam menilai anak-anak saat ini. Matur nuwun Bu Inung. Baik, terima kasih Pak Muhtadin. Benar juga sih apa yang kita alami Bu Nung. Mungkin nanti ada sebuah eh, apa ya, sebuah tips yang diberikan kepada kita oleh Bu Nung. Jangankan di tingkat TK, SD, SMP, Pak Muhtadin. Saya di SMK saja susah saya baca tulisan anak-anak itu. Jangan-jangan itu nggak diajarin cara menulis, Pak ya?
Antara A dengan E itu hampir sama. Jadi susah kita baca. Namanya aja susah. Atau mungkin karena terpengaruh IT mungkin ya, alat tuh ya. Jadi momen itu Bunong, pertanyaannya Pak Muhtadin itu adalah apakah kurikulum itu dilarang untuk belajar membaca, dilarang untuk belajar menulis itu. Nah, agar itu Bunong. Monggo saya persilakan kepada pemateri. Baik, nah, terima kasih ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Muhtadin. Saya tahu Pak Muhtadin itu salah satu guru aktivis untuk anak hebat ya, anak hebat membaca. Kalau ingin tahu dasar dasar ya, dasar apakah anak PAUD itu boleh nggak diajar baca? Ya jelas-jelas kalau dilihat dari capaiannya harusnya dia udah belajar membaca. Namanya juga literasi loh. Dasar-dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Anak TK itu anak PAUD tuh harus sudah punya. Kemudian kalau Bapak Ibu dulu yang sekarang anaknya sudah gede-gede, atau mungkin sekarang ada punya anak yang masih umur 4 tahun. Anak saya tuh tiga-tiganya belajar baca itu mulai dari umur 3 tahun, 4 tahun. Tetapi kita tidak memaksakan membaca. Jadi cara saya dulu kalau tidak salah namanya Goleman ya. Jadi metode Goleman itu bagaimana merangsang otak anak supaya dia bisa membaca dari hal-hal yang dia sukai. Kita tidak mengajari A, B, C, D, tetapi dia langsung diajari ini ibu, ini jari, ya gitu kan, ibu jari. Jadi tidak apa-apa anak-anak PAUD diajari membaca, justru dia adalah fase emas. Apapun yang mereka dengar, itulah akan menjadi pondasi dalam diri mereka. Yang tidak boleh adalah, ini perhatian untuk mungkin di sini ada guru-guru TK juga, dan ada juga orang yang masih orang tuanya TK. Bapak Ibu yang kami hormati, pembelajaran tingkat TK, tingkat SD itu kadang-kadang dijadikan sebagai ajang pamer oleh para orang tua. Ya. Apa dikatakan ajang pamer? Anaknya dipaksa lomba, dipaksa loh ya. Kan beda, ada anak yang suka lomba, tapi anak-anak yang nggak suka lomba dipaksa oleh orang tuanya. Itu yang tidak boleh dilakukan, karena itu melanggar. Itu melanggar. Anak-anak itu saatnya bermain. Lalu apakah akan membuat mereka tertekan? Enggak juga, tergantung dari cara ngajar. Misalnya ayahnya itu ibunya pergi ke eh, supermarket. Ya saya ingat dulu, anak saya belajar membaca itu sok tahu dulu bungkus sarimi. Ini loh bacanya sarimi. Dia sok tahu aja sarimi ini Indomie ini seperti itu terus-terusan. Suatu oh kayaknya dia tuh agak mudeng ketika dia membaca yang ada tulisannya. Setiap hari kami pulang tuh lewat ada toko cat wawa. Tiga-tiganya bisa belajar dari memahami oh ternyata toko cat wawa berjasa kepada anak-anak yang diajari baca oleh orang tuanya. Setiap lewat, itu loh toko cat wawa. Akhirnya dia paham. Setiap hari, toko cat wawa. Dia lihat itu di situ. Tiba-tiba dia bisa baca. Nggak dipaksa untuk membaca. Jadi boleh, Pak. Tetapi tidak dijadikan sebagai harusan. Anak nggak bisa baca, dimarahin ibunya, gurunya. Itu nggak boleh. Tidak boleh. Kalau gurunya pinter, bagaimana membuat diam? Itu bagus. Itu bagus ini. Dia saatnya apalagi ya membaca itu kaitannya dengan bahasa. Bahasa itu saya sekarang akhir-akhir ini saya betul-betul sedang fokus ya. Pendidikan anak usia dini itu penting tuh satu moral. Moral itu dia akan lihat dari perilaku yang dewasa. Kedua bahasa. Bahasa itu nggak mungkin bisa kan instan, itu nggak bisa. Bahasa itu harus dipelajari sejak kecil. Contohnya misalkan Pak Dahlan bisa ahli bahasa Arab, kan dia belajar SMA mungkin belajar, sejak S1 belajar. Tiba mahasiswa S2 diajari bahasa Arab. Berat, nggak nggak bisa. Paling ngertinya cuma halan pasahlan doang ya Pak. Karena bahasa itu mengenalkan budaya. Itu
Ingin anaknya pintar bahasa Inggris, ya sejak kecil diajari bahasa Inggris. Bahasa itu bukan sesuatu yang diajari instan. Begitu Pak, menurut saya boleh, tetapi jangan menjadikan tekanan itu dijadikan sebagai apa ya, target yang harus, itu nggak boleh. Jadi kalau dilihat dari standar BSKAP ini Pak, kita ke sini. Boleh nggak sekolah? Ya boleh ini. Anak tuh harus belajar agama, jati diri, sama literasi. PAUD. Ini PAUD loh. Yang saya tunjukkan ini PAUD. Karakteristik capaian pembelajaran fase ini, fondasi, namanya fondasi di sini. Begitu. Tapi yang saya teman-teman jangan sampai anak TK itu dipaksa. Kalau mau baca dimarahin. Nah, itu nggak boleh. Biarkan anak-anak itu kalau ada koran tahu. Wah, kayaknya kalau sore baca koran. Walaupun kebalik dengan bangga dia baca koran. Lama-lama dia juga akan baca koran. Termasuk baca Quran. Gitu. Iya kan? Kadang-kadang dia tampak seperti pura-pura lebih pintar dari ibunya yang ngajarin. Biarkan dia bahagia seperti itu. Jadi semua itu tergantung dari pendekatannya. Begitu, Pak. Monggo Pak Baik, Dahlan. terima kasih Bu Nung. A, Y, A, ya, M, I, T. Mana kan bisa jadi nanti. Ya, nggak apa-apa. A, Y, A, ya, M, mentok. Jadi ini betul Bu, benar 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 benar. Ajang, ajang pamer. Dan juga kita itu memaksa melanggar apa ya, Komnas HAM. Iya. Belum waktunya jadi wakil presiden juga dipaksa untuk jadi wakil Oh. presiden. Oke oke intermezzo. Jadi gini Bu, ada dari chat ini digunakan sebagai dari Bu Farida Nursanti, digunakan sebagai capaian pada kegiatan pembelajaran di kelas. Maksudnya gimana itu Bu Nursanti? Bu Farida Nursanti, monggo disampaikan secara lisan jika pertanyaan atau apa itu Bu? Monggo Bu Farida monitor. Bu Farida Nursanti, apa masih bergabungkah Bu Farida? Atau sembari kita menunggu Bu Farida, ada ibu bapak-bapak yang lain? Maaf Mas, Oke, Nggih. Gunung, Oke. apakah ini kalau kita lihat anak-anak kita itu untuk menulis, membaca kok cepat capek itu apa karena digitalisasi sekarang ya Bu? Karena anak-anak kecapean nonton HP, game, sehingga ketika kita minta untuk membaca, menulis, belum ada setengah halaman tuh udah Pak capek Pak, terus nggak mau menulis lah ini apakah ada pengaruh seperti itu atau memang sudah anak-anak sekarang tuh tipenya seperti itu nggih. Karena kalau dulu kita namanya apa yang disampaikan guru walaupun sudah nulis satu halaman itu ya ditulis. Tapi sekarang kalau dipaksa nanti kita dilaporkan sama orang tuanya. Matur nah, nuwun. baik Pak Muhtadin. Oke. Jadi, nah sebelum ke Gunung ya mungkin ya. Tapi kalau ngegame online mereka 2 sampai 3 jam nggak capek mungkin ya. HP-nya miring itu nggak mungkin. Monggo Bu Nung. Dari Oke. pertanyaan Pak Ya, Muhtadin nih kok. baik. Ya. Oke. Sesungguhnya inilah pertanyaan kita yang ya saya juga beberapa waktu lalu itu sudah bahas ya dalam sebuah forum. Anak-anak zaman sekarang itu kan dinilai sebagai generasi stroberi yang tampak manis di luar, rapuh di dalam. Sayangnya, cap-cap itu seperti diamini oleh orang-orang dewasa. Iya, 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 iya gitu. Semua orang bilang iya. Padahal teori labeling itu menyebutkan anak itu akan berperilaku seperti yang dilabelkan oleh orang dewasa. Maka kalau anak-anak kita sekarang rapuh itu yang berdosa itu seluruh pendidik juga yang mengiyakan bahwa mereka itu generasi stroberi itu satu. Satu ini saya ingin komplain tentang ini, tapi belum belum banyak yang menyetujui. Ide saya begitu. Anak itu semakin diiyakan kalau kamu malas, maka dia akan menjadi orang yang malas. Maka mari kita bersama-sama berupaya untuk meredam istilah-istilah strawberry generation. Lalu
Kalau anak-anak, misalnya kalau Pak Muhtadin ngajar di SD atau misalnya di bimbel itu ada anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun, sesungguhnya bukan bukan masalah anak zaman sekarang cepat lelah. Anak zaman sekarang itu lebih terbuka, lebih terus terang. Karena pola komunikasi orang dewasa lebih terbuka juga. Zaman dulu itu ada anak itu lebih tertekan dan lebih takut. Sehingga karena ada takut, effortnya muncul begitu ya. Entah itu tertekan atau tidak tertekan, mereka akan nurut kepada Bapak Ibu guru. Kalau sekarang kan pola komunikasi lebih terbuka. Sehingga mereka akan lebih jujur mengakui saya capek. Nggak ada effort-effortnya. Pokoknya aku capek-capek deh. Itu muncul karena perlakuan juga orang dewasa begitu. Orang dewasa di mana? Ya bisa jadi di rumahnya mereka atau dari sekolah atau dari tetangga sebelah. Anak itu akan berperilaku seperti apa yang diperlakukan oleh orang dewasa kepada dia. Menurut perkembangan peserta didik, jadi kalau kita itu pendidik, kita harus tahu sejauh apa kekuatan fisik dan juga kekuatan kemampuan berpikir anak-anak berdasarkan umur gitu ya. Mari Pak Ibu kembali lagi membaca buku-buku tentang perkembangan peserta didik. Kalau anak TK cepat cepat bosan berarti yang disampaikan oleh kita itu tidak sesuai dengan anak-anak gitu, dengan apa yang mereka harapkan. Nah, sekarang artinya bagaimana? Kalau kita terus mengikuti terus maunya anak itu kayak Pak Muhtadin tadi baru nulis 10 menit aja sudah lelah, udah gak mau dan sebagainya. Kalau dibiarkan terus-terusan seperti itu dengan dalihnya menghargai atau diferensiasi learning, nah, maka itu juga akan kembali ke kita. Generasi kita itu tidak akan Tidak akan. tumbuh gitu loh. Maka yang perlu dilakukan bagaimana menyadarkan mereka. Itulah pentingnya pembelajaran berkesadaran itu penting. Sejak kecil berkesadaran misalnya tentang menulis harus rajin, harus rapi, ya harus munculkan pengetahuan-pengetahuan mengapa saya perlu menulis. Mengapa saya perlu eh, disiplin, mengapa saya perlu bekerja keras. Itu perlu terus disampaikan oleh guru dengan berbagai cara tentunya. Karena dalam pembelajaran itu tetap di setiap forum saya sampaikan. Tugas guru itu sangat penting dan pasti menjadi garda terdepan. Satu-satu orang yang bisa membisiki anak orang hanya guru loh. Betul nggak? Yang bisa mengubah struktur pemikiran anak orang lain loh. Hanya Betul. guru yang lain tuh nggak bisa. Yes. Maka guru harus sering berujar hal-hal baik, hal yang menimbulkan motivasi dan lain-lain. Kalau saja kita mendengarkan, misalnya gini, ada manipulasi data yang ucapan terus-menerus, bohong tapi diucapkan terus-terusan di dalam masyarakat. Lalu masyarakat menganggap seolah-olah itu sebuah kebenaran, betul nggak? Berita hoax itu Betul, betul, disebar betul. ke masyarakat, didengarkan terus-terusan. Nah, otak kita itu sendirinya terbentuk bahwa itu nampak seperti sebuah kenyataan. Nah, dari pelajaran itu kita mestinya tahu betapa hebatnya peran kayak guru untuk mengubah struktur pemikiran anak-anak ini dengan cara apa? Berikan masukan yang terus-menerus. Seperti apa yang kita harapkan. Yang tidak boleh itu maksa. Itu nggak boleh. Maksa sampai anak nangis, sampai anak kekejer, sampai udah sampai dipaksa itu nggak boleh. Karena anak juga butuh hidup nyaman. Nyaman. Hanya saja Bapak Ibu tolong dipahami bahwa nyaman itu bukan sekedar belajar dengan senang-senang ya dia harus sampai bisa belajar. Begitu Pak Muhtadin, kalau anak-anak kita memang kekuatan belajarnya kurang karena motivasinya rendah, maka mari kita tingkatkan motivasi belajar siswa kita. Siap, siap. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Monggo Pak Dahlan. Ye, matur nuwun Bunung. Monggo, masih ada waktu sedikit lagi kepada teman-teman. Kalau saya rasa karena nanti Bunung Oh, akan melanjutkan mengajar lagi di PWM ya. Atau kita iya, sepakati nanti itu ada mawon gitu, Bu. sekolah ideologi Muhammadiyah nanti kelas Ye, saya. betul. Saya lihat jadwalnya, wah. Monggo.
adakah masih bisa ditambahin sedikit waktunya, Bu? Bisa jika masih ada yang bertanya. Itu ada Pak Radi ya kayaknya. Ngacung Pak, ini dari tadi. Pasti pegel tangannya Pak. Pak Radi. Oke, silakan Pak Radi. Baik, siap. Terima kasih Pak Dalan, terima kasih Bu Unung izin konfirmasi dan bertanya nggih. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan insight pencerahan yang luar biasa dari Hilang suaranya Pak. Terpental biasanya anu. Atau di mute enggak sih? Halo Pak Radi. Sinyalnya Pak Radi katanya. Sinyal, Oh, sinyal ya. Nah, sudah masuk Pak Radi. sudah Monggo. sudah Mas Mumpun, Suara? sudah jelas suaranya. Monggo dilanjutkan, Pak. Siap. Nah, Rasulullah menyampaikan di sambil perjalanan di unta sama anak kecil itu, ya gulam ihfad, ya fadilah ihfad, ya fadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kemudian ada nalar kritis seorang anak yang kemudian, ya Rasul, Allahu Akbar, Allah kan maha besar. Bagaimana kita menjaga Allah? Nah, kemudian Rasul memberikan tambahan eksplanasi, ya kalau kita jalanin perintah Allah, kita menjaga Allah. Kalau kita jauhin perintah Allah, kita jaga Allah. Kemudian Allah akan menurunkan penjagaannya. Yang ingin kita tanyakan, Bu Enung, Bu Dr. Enung, eh, mengapa para salaful ummah, para pendahulu kita itu yang seringkali secara media pembelajaran sederhana, simple, ala kadarnya, kemudian bisa menghadirkan mindful, bisa menghadirkan meaningful, baik dari sisi ketersadarannya atau kebermaknaannya, yang kemudian sampai long time memory menjadi pegangan hidup begitu. Nah, kira-kira relevansinya untuk hari ini begitu ya Bu Nung ya, karena kalau kami Ya. pribadi bagaimanapun ya tetap Rasulullah itu profil murabi ya, pendidik terbaik begitu ya. Apapun pendekatannya pasti beliau praktisi yang terbaik begitu. Nah, supaya kemudian kita itu tidak menjadi latah, supaya tidak salah arah. Karena bagaimanapun target pembelajaran itu lebih utama dari sekedar activity-nya misalkan seperti itu. Nah, Ya. relevansinya seperti apa ya Bu Dr. Nung? Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Ustadz Radi. Artinya kita jadikan Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Sepakat hal itu. Ya. Jadi pertanyaannya Bu Nung kepada kita Pak Radi, kepada Bu Nung pertanyaannya itu mengapa, bagaimana sih cara kita menerapkan yang seperti apa yang kita alami dulu gitu. Itu intinya dari pertanyaan Pak Radi. Monggo Bu Nung, Oke, saya baik Pak Radi. Ya. Pertama, kita dihadapkan pada masyarakat yang latah. Beda dengan dulu Pak Radi. Konteks hidup kita itu sudah beda masyarakatnya. Contoh tadi, zaman dulu apa iya ada sebutan generasi stroberi kan tidak ada. Masyarakat tuh tidak ada yang menganggap anak kok stroberi. Sekarang tuh hampir seluruh bahkan para aktivis pendidikan mengatakan iya. Kayaknya kalau ngobrol tuh cuma saya yang menentang itu. Generasi stroberi saya nggak terima kalau anak-anak itu dibiarkan disebut dia generasi stroberi. Misalkan Gen Z anaknya nggak sabaran karena bla bla bla. Itu tuh cap itu terus muncul dari masyarakat. Sehingga anak-anak membentuk dirinya seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang dewasa. Itu satu. Kedua, mengapa kalau zaman dulu, zaman Rasulullah itu, zaman para eh, sahabat Rasul mengajar tanpa menggunakan media pembelajaran yang digital gitu ya. Kok bisa tembus ke ulu hati gitu kan? Kenapa sekarang dengan media jungkir jumpalik ya cuma ada di permukaan saja, bahkan tidak masuk kuping kanan keluar kiri, cuma baru masuk kuping kanan udah keluar lagi. Sebelum lewat sini udah keluar. Permasalahan permasalahannya adalah satu, konteks masyarakat sekarang berbeda. Sudah banyak sekali pengaruh-pengaruh yang negatif yang diamini dianggap sebagai sesuatu yang benar. Itu satu.
Tetapi Bapak Ibu, meskipun demikian, kita tidak perlu FOMO. Betul, saya setuju. Nggak usah FOMO, Pak. Perlu ikut-ikutan. Maka supaya kita tidak menjadi korban FOMO, kita harus pintar. Seperti tadi, bagaimana mengajarkan anak tentang kekuatan belajar. Ya disampaikan dengan cara kita. Kalau kita, ya ini audiens kita Muslim semua ya. Kalau kita Muslim, kita kan percaya anak yang soleh itu pas doanya dari orang tuanya banyak. Pasti itu. Sejak dalam kandungan sudah didoakan. Sampai mereka dewasa didoakan terus. Karena secara psikologis doa itu mendekatkan hati antara orang dewasa dengan anak-anak. Jadi doa itu kan mendekatkan hati. Doa itu mendekatkan hati. Itu yang sering dilupakan oleh pendidik dan orang tua. Sekarang parenting ya parenting itu banyaknya yang dibahas adalah tentang teknis. Jarang kan bicara tentang bagaimana kita harus meniupkan doa ketika anak kita tidur. Itu jarang. Nah, maka berarti kalau mengajar supaya tidak menjadi masyarakat yang terjerumus kekelaman, yang terlalu lemah gitu. Ya mari kita perkuat. Kita sebagai pendidik, baik guru maupun orang tua, diperkuat. Perkuat. Lalu tentang media. Media itu tetap wajib Bapak Ibu. Karena kita itu harus hidup, ajarilah anak-anak sesuai zamannya. Kan kita semua tahu kan. Ajarilah anak-anak sesuai zamannya. Kita tahu pengaruh media sosial itu tidak selamanya positif. Tapi suatu hari dia pasti akan hidup di situ. Maka dalam proses pembelajaran kita yang harus lebih pintar. Kalau media sosial banyak banyak berita yang tidak bagus, membentuk karakter yang tidak bagus, bagaimana caranya anak-anak melakukan pembelajaran digital tapi tidak melalui sosial, melalui siapa? Melalui filter yang kita bikin oleh guru. Contoh ya, contoh. Ingin melihat prosesnya. Jadi guru itu mohon ini Bapak Ibu guru, jangan apa-apa suruh cari di internet. Ingin melihat proses terjadinya hujan. Medianya apa? Video. Jangan sekali-kali anak SD kok disuruh mengunduh video di dalam YouTube. Nggak boleh. Gurunya dong diunduh dulu. Kenapa? Karena ketika kita ngeklik dan yang keluar itu macam-macam di dalam YouTube. Tetap kita harus gunakan media. Tapi kita yang harus pintar. Sekali lagi, kebohongan pun kalau diomongkan berulang-ulang itu dianggap sebuah kebenaran. Media sosial itu akan menjadi guru yang hakiki bagi anak-anak kalau dia kita biarkan di situ. Maka mari kita ambil alih peran media sosial itu. Gimana caranya? Ya gurunya kreatif dong. Bikin MS atau ya setidaknya memfilter terlebih dahulu. Jangan anak browsing di link-link yang tidak difilter. Kecuali kalau sudah berlangganan di sekolah khusus untuk kids. Safe for kids itu nggak apa-apa. Begitu nggak Pak Radi? Tapi kita tetap harus mendidik sesuai dengan zamannya. Jangan melupakan orang tua itu doanya sangat penting. Gitu Pak. Siap, terima kasih Bu Nong. Sama-sama Pak Radi. Baik, terima kasih Bu Nung. Saya salahkan sedikit. Monggo Bapak Ibu yang berada di partisipan ini ada 71 partisipan Bu Nung. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link presensi. Kami sarankan untuk mengisi karena mungkin nanti bisa jadi ada reward dari kami. Persilakan kepada Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan. Monggo jika masih ada lagi yang mau bertanya sebelum Bu Nung mengakhiri karena kita ketahui beliau ini super duper sibuk isi. Monggo Bapak Ibu jika tidak Adalah sekedap sinten iki. Pak Anto kalau masih boleh Monggo bertanya. silakan Pak Anto, silakan Pak. Ya, Monggo Pak terima Anto. kasih Bu Nung tadi banyak informasi tentang parenting ya. Tapi kita kembali ke pembelajaran mendalam tadi.
Jadi nanti mohon insight-nya, mohon pencerahannya untuk assessment atau penilaian kan sebenarnya tergantung dari hasil akhir dari yang kita harapkan dari pembelajaran itu. Jadi tidak harus semuanya penilaian tertulis gitu ya Bu, tergantung juga materi yang diajarkan. Tetapi kan di Betul. kebiasaan di pendidikan kita itu kan ada kalau kita namanya dulu ulangan harian, sekarang ada yang namanya Mm, assessment penilaian apa istilahnya PLM, Asas ya. asas dan Tas. lain-lain gitu ya. Mm-mm. Ada asas, ada aslim kalau di Depok itu, ada Mm. juga PLF atau penilaian harian. Nah itu mohon apa pencerahannya, apakah dari penilaian-penilaian itu semuanya harus ada tertulisnya atau sebenarnya bisa saja juga penilaian yang berbentuk apa selain tertulis begitu Ibu. Terima kasih. Oke. Jadi intinya pertanyaannya Bu Nung, Pak Haryanto itu, apakah penilaian itu harus tertulis atau tidak tertulis? Monggo Bu Nung. Oke, baik, baik. Pak Haryanto, kalau saya menangkap begini pertanyaan Pak Haryanto itu, apakah harus berupa ujian begitu Heeh. atau tertulis? Kalau tertulis Iya nggak betul mungkin, Ibu. Pak. Ya, Ujian tertulis. ya. Jadi kalau ujian itu, ya, misalnya seperti ini ya. Kalau yang ditanya, kalau saya salah paham, tolong diulangi kembali. Oke. Apakah penilaian itu harus bersifat tes? Nah, pasti tidak. Semua penilaian itu harus tertulis wajib. Karena sebagai eviden, kan kita bicara tentang eviden. Harus tertulis. Siapa yang menulis? Guru. Misalnya, kita melihat kemampuan anak untuk berpikir kritis. Tidak semua cara menilai kemampuan berpikir kritis orangku dengan tes tertulis. Guru bertanya, dia menjawab, guru punya punya catatan. Dia mampu menghasilkan ide. Guru harus mencatat dong, Pak. Dicatat. Hasil observasi, hasil unjuk kerja, tetap harus dicatat. Apapun itu harus dicatat. Cuma tidak selamanya bersifat tes. Bisa pengamatan, bisa uji produk, bisa melihat presentasi, dan lain-lain. Tetapi semua itu tidak boleh ujuk-ujuk di depan, di belakang, nggak boleh. Harus sejak awal. Dan saya sarankan, karena sekarang itu ada TKA, nggak ada TKB ya, ada TKA, maka Bapak Ibu mungkin perlu sekali waktu Bapak Ibu itu melakukan bedah soal TKA. Nanti sepakat kalau TKA SD itu fokusnya ke mana. Di dalam sekolah itu harus membagi tugas. Siapa yang akan menekankan apa? Silakan dia bagi tugas. Yang penting anak-anak ketika kelas 6 melakukan TKA dia bisa. Gitu. Saya sarankan begitu. Kalau kemarin-kemarin dihapus ujian nasional ya, ujian nasional dihapus, tapi kita punya ASPD, masih mending ya. Sekarang punya TKA. TKA itu penting juga untuk mengukur ya, meskipun pembelajaran itu ada yang for learning, tapi tetap kita perlu off learning hasil dari pembelajaran kita namanya eviden itu, Pak. Jadi begitu nggak Pak Har? Eh, Semuanya harus ditulis, Pak, harus dilaporkan. Iya Bu, bisa dipahami. Ketika apa ada laporan dari penilaian itu mesti harus ada laporan dari guru dan itu tertulis nih. Yang menjadi apa istilahnya? Tadi kan sudah disampaikan bahwa penilaian itu tidak harus secara tes atau yang tes Ya, tertulis, bisa juga performance atau produk atau apa. Nah, iya, masalahnya kalau saran dari Bu Nung sendiri, kebiasaan di pendidikan kita di konteks katakanlah Kecamatan Depok itu kan atau di Sleman itu kan ada kebiasaan kita ulangan tuh ya ujian itu yang dianggap sumatif itu ya harus tes tertulis gitu. Kecuali memang beberapa mata pelajaran yang sudah kita apa kecualikan, misalnya PJOK kita sudah banyak yang tidak tertulis seperti mm, PJOK, kemudian tari, kemudian kriya dan lain-lain itu kita udah beberapa kita tidak harus tertulis. Nah, tapi iya, untuk mata pelajaran-pelajaran yang lain tuh mesti eh, atau kebanyakan dari kita itu ya untuk sumatif itu ya tertulis gitu ya, yang iya. akhirnya gitu ya. Lah menurut Ibu Nung apakah sumatif itu tuh harus
tadi yang tes-tes performance atau bukan tes namanya, performance kemudian karya itu apakah bisa dianggap formatif atau bisa juga jadi sumatif begitu Ibu? Terima kasih. Oke. Bisa jadi sumatif, Pak. Tergantung. Ini saya ngajar contoh ya. Saya ngajari Pak Dahlan nih. Mata kuliah saya apa Pak Dahlan? Metode penelitian. Oke, metode penelitian. Saya tidak pernah melakukan tes sumatif atau tes formatif berupa tes. Penilaian saya adalah portofolio, benar? Portofolio. Dari hari pertama mahasiswa kuliah sampai detik terakhir kuliah, dia harus punya portofolio. Apa yang dikerjakan. Jadi kan apa yang dikerjakan itu sebagai bukti sumatif. Itu formatif bisa, sumatif bisa. Kalau ternyata di Depok itu seluruh sepakat bahwa sumatif atau formatif itu harus Pak ujian tertulis utul, ya kembali lagi ke sudut pandang. Mungkin perlu pembaharuan pengetahuan, perlu pembaharuan sudut pandang. Mungkin begitu Pak Anto. Karena kami di kampus itu ya coba di misalnya contoh di MPUAD itu jarang ada ujian yang sifatnya ujian ngetes ke pengetahuan. Kayaknya nggak ada ya. Sudah langsung ke to the point, mengerjakan sesuatu. Kalau Metopen ya praktek menyusun judul, menyusun alasan pengambilan judul, menyusun, gitu kan prakteknya. Jadi kita tidak lagi nanya apa beda kualitatif, kuantitatif secara brutal ya, secara brutal. Tapi tetap pengetahuan kita tanyakan dulu, kayak ini ada pelajaran mengembangkan instrumen, ya tetap kali pertama yang saya tanyakan bagaimana pemahaman Anda tentang instrumen kuanti dan kuali. Tetap ditanyakan sebagai dasar yang dikerjakan. Jadi gitu Pak Anto, sesungguhnya ujian bukan ujian, asesmen itu dilakukan dalam bentuk berbagai macam dan seharusnya seharusnya bukan cuma boleh, guru itu melakukan variasi model asesmen, variasi penilaian. Nah, mungkin saja, apalagi sekarang dihubungkan dengan TKA, bahwa TKA itu adalah sifatnya tes, bisa jadi tes-tes itu dijadikan oleh guru sebagai cara membekali anak membiasakan diri menjawab soal-soal. Itu bisa jadi. Tetapi yang pasti boleh dilakukan ujian itu tanpa ujian gitu loh, tanpa tes gitu loh. Asesmen itu tanpa tes itu bisa. Tanpa tes tertulis maksud saya. Iya, betul. Injih, Ya, matur suwun sekali Ibu. Terus oke. menyambung tadi ketika guru boleh melakukan penilaian dengan berbagai cara tadi. Apa hubungannya dengan UDL Ibu? Apakah itu sebagai salah satu penerapan dari UDL, Universal Design for Learning, ataukah memang istilahnya yaitu konsep dari penilaian begitu Ibu? Penilaian dengan pembelajaran di learning itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, Pak. Nggak boleh dipisahkan. Kalau deep learning itu kan jelas melihat bagaimana anak bisa menggunakan ilmu yang dia ketahui untuk solusi yang nyata begitu. Sesungguhnya kita tidak bicara tentang deep learning, bicara murni hanya asesmen saja, tetap secara teoritis asesmen itu harus adil. Adil itu tidak boleh menilai secara sepihak, menilai hanya satu sisi saja. Harus dinilai secara komprehensif. Itu kalau kita tanpa mengaitkan antara assessment dengan deep learning. Apalagi kalau kita bicara tentang deep learning itu otomatis penilaiannya harus otentik dan terus sejalur antara apa yang dinilai dengan apa yang dikerjakan oleh anak. Begitu, Pak. Itu. Matur suwun sangat Ibu Oke, pencerahannya. Kasih. sami-sami Pak Anto, mungkin teman-teman yang masih sedang ujian itu harus tes itu mungkin juga perlu sekali tempo diajak rembuk sama bedah bedah ilmu tentang asesmen. Nah, itu kan keren tuh. Menarik. Ya, menarik kan, Pak? Iya, Nggih. Bu. Mungkin materi berikutnya yang prodamat berikutnya. Ah, boleh, boleh. Request request bagus itu. Bagus itu Bagus. malah udah nyambung ya. Nah, heeh. Sudah bocor halus Ya, itu, monggo Pak, Pak silakan. Arianto. Monggo, ada yang lain? Jika tidak, ada lagi nggak? Oke, jika sudah Satu, satu lagi padahal kan. satu lagi. Kak Dede. Oh, monggo, 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 AA. Assalamualaikum, Gunung. Ye. Silakan.
Jadi izin tanya Bu Nung untuk yang pertama, saya mengupil dari John Budriyat. Jadi salah satu ciri apa ya zaman postmodern adalah kehidupan simulasi itu lebih menonjol daripada kehidupan realitas. Nah, ini sudah terbukti. Sekarang munculnya AI ya untuk pembelajaran di mana kita makin dimudahkan ya. Nah, yang saya tanyakan adalah gini Bu. Jadi Pak Menteri itu adalah mencetuskan yaitu bagus sekali tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tapi kalau saya lihat itu terjebaknya hanya di pembelajaran yang mendalam di kelas gitu. Sudah yang padahal kan yang dilakukan sebanyak misalkan bangun pagi ya kita kan jarang ngecek gitu. Kemudian yang kedua bersosial juga. Nah itu seperti juga kadang kita kan ya sejujurnya selaku guru kan kita jarang ngecek kehidupan sosial seperti apa seperti itu. Nah itu kan dan untuk eh, ditambah lagi sekarang untuk apa namanya mulai kelas 6 ya kelas 6 sampai ke atas itu diwajibkan nih karena untuk sudah zamannya seperti itu. Tapi khawatirnya kita terjebak di kemudahan-kemudahan itu. Kita hanya sebagai konsumtif itu, bukan hanya eh, pendidikan untuk pembelajaran. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh John Budaya. Jadi ketika kehidupan apa namanya nyata itu tidak bermakna, tapi kehidupan yang simulasi itu lebih menonjol atau bermakna itu dalam teori simulakra seperti itu. Begitu, Bunung. Monggo, Gunung langsung. Oke, baik. Pertanyaan dari Baik, Pak Pak Dede Dede Dian. Dian. Benar ya yang dikatakan. Program 7 kebiasaan hidup siswa itu jarang dibicarakan di forum-forum seperti ini. Tetapi harusnya di forum-forum kepala sekolah, wakil kepala sekolah, forum guru yang lain itu dibicarakan. Ya, eh, bagaimana? Nah, ini kan juga ya, ini yang mencetuskan kalimat ini adalah seorang kafir katanya. John Dewey itu menulis judul bukunya adalah Children and Society. Di dalam satu kalimat buku itu ada kalimat begini. Padahal dia itu ateis setahu saya, atau mungkin saya yang salah tahu. Bagaimana seorang anak bisa mencintai Robinya atau Tuhannya yang tidak terlihat, sedangkan dia tidak bisa mencintai tetangganya yang jelas-jelas bukan cinta tetangga loh ya, tidak mencintai lingkungannya yang jelas-jelas ada di depan mata. Pendidikan sosial itu penting, ya. Pendidikan sosial itu penting. Lalu permasalahannya jarang sekali dijadikan sebagai bahan untuk eh, kajian-kajian, tidak menjadi fokus penilaian, tidak menjadi fokus pembicaraan orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan. Mungkin ini juga sebagai peringatan buat kita di forum ini. Mungkin banyak di sini ada wakil kepala sekolah, ada guru, ada kepala sekolah. Mari kita fokus mendidik anak itu secara komprehensif seperti yang saya sampaikan Pak Dede Dian tadi. Jangan sampai kehidupan replikasi yang palsu di dunia maya itulah yang lebih dominan mempengaruhi hidup kita. Mari kita kembali lagi back to nature. Anak-anak dikenalkan pada kehidupan yang sesungguhnya. Tanpa kita menampilkan digital itu tetap penting. Kita itu bisa ngobrol kayak gini juga karena gara-gara ada digital kan. Ya, begitu intinya begitu Pak. Mari sama-sama misalkan di forum-forum kepala sekolah, di ide-ide penelitian mahasiswa atau ide-ide penelitian guru juga mari kita lebih fokus ke bagaimana supaya pendidikan itu dilaksanakan secara holistik integratif dari berbagai bidang. Jangan terfokus pada activity di kelas saja. Gitu. Terima kasih Pak Dahlan. Baik, terima kasih Gunung. Sebenarnya masih ada yang mau saya tanyakan, tapi karena waktu tidak Pak. memungkinkan, ya mohon maaf banget Bapak Ibu yang lain jika ada yang ingin bertanya. Sekali lagi kami ingatkan mohon bantuannya Bapak Ibu dari Bu Dekan ini untuk ada linknya di situ Bukan prodi kegiatan kita. Pak, bukan dekan. Hey, sorry Padahal. sorry Kaprodi, mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu peserta Zoom untuk mengisi link evaluasi kegiatan Prodamat itu nggih.
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Nung yang sudah membersamai kita, memberikan kita sebuah ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya moderator Muhammad Dahlan undur diri. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Nomas selaku MC. Baik, terima kasih Pak Dahlan selaku moderator dan juga Bu Eno pemateri hari ini, serta Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kami tutup, mohon izin Bapak Ibu untuk kami dapat mendokumentasi acara pada siang hari ini. Dimohon Bapak Ibu mungkin bisa on kamera dulu, kemudian dapat memposisikan diri, boleh mungkin memberikan angle atau senyum terbaiknya, nggih. Baik Bapak Ibu, sudah siap semuanya? Kita ambil 3 kali, nggih. 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu dapat mengisikan link presensi untuk mendapatkan sertifikat dan dapat mengisi link evaluasi yang sudah kami share. Bapak Ibu, terima kasih semuanya sudah mengikuti rangkaian acara webinar pada siang hari ini. Kami informasikan bagi Bapak Ibu yang tadi bertanya, insya Allah akan ada reward dari kami berupa uang senilai Rp50.000. Baik, Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Semoga acara pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ih, Izin, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hasnan mau bertanya, mau dijawab sama Bu Nomas Bapak paling. Ibu yang mau meninggalkan live Zoom-nya, dipersilahkan. Bu Monggo. Tasnim, Mau curhat monggo tentang Prodamat atau tentang apa ya bagus. itu harus foto selfie gitu loh. Apa relevansinya? Oh, jika keberatan untuk foto selfie nggak apa-apa Pak. Ya, saya Artinya bukan foto kita pas foto. nggak apa-apa. Artinya kita itu bisa membedakan orang. Oh inilah orangnya karena kita itu banyak pesertanya itu. Jadi kita belum dari luar CC bisa jadi itu relevansinya Pak. Oh gitu gitu. Oke, Nggih. siap siap. Terima kasih Pak Dahlan. Nggih, Selamat. Ngapunten, saya sudah terlanjur Dah, ini foto. Enggak apa-apa di selfie mboten napa-napa. Ya. Izin maksud, mungkin maksudnya Pak Dahlan itu bukan foto selfie tapi screenshotnya ikut ini kali. Mm-mm. Begitu Pak Dahlan? Iya bisa. Oh. Oke, terima kasih. Saya sudah ngirim foto pas foto. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi terima kasih Pak Dahlan dan Nggih, Terima sami-sami kasih Pak Yanto. ya. Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mau matur nuwun sangat. Oke, Assalamualaikum. Izin undur. Waalaikumsalam. Izin keluar Pak Dahlan. Siap Pak Hasnan. Matur Ya, nuwun, matur nuwun. sudah terlaksana. Terima kasih. Amin. Alhamdulillah. Matur nuwun.